Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Majelis Taklim An-Nahl Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Di mana pada pagi hari yang cerah ini kita diberi kenikmatan oleh Allah, diberi keteguhan iman, Islam dan ihsan. Dan alhamdulillah, pada pagi hari ini pula kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka melalui kajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Rabu, itu kajian sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Syalbani rahimahullahu taala, yang hal ini insyaallah kita laksanakan rutin dengan online melalui fanpage Facebook Majelis Taklim An-Nahl di masa pandemi ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmat dan taufiknya dan memberkahi kita di dalam rizki kita, di dalam kesempatan kita, di dalam agama kita, serta di dalam keluarga dan seluruh apa yang berhubungan dengan kita. Kaum muslimin, jamaah Majelis Taklim An-Nahl yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kebutuhan manusia hanya pada 3 hal. Manusia, seseorang, jika di pagi harinya mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa makanan, keamanan, kesehatan, maka seolah-olah dia telah menguasai seluruh dunia ini, mengambil haknya di dalam dunia ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama huyyizatid dunya." Man asbaha minkum mu'afan, barang siapa di antara kalian di pagi harinya mendapatkan kesehatan, aminan fi sirbihi, keamanan di tempatnya, indahu qutu yaumihi, dan ia mendapatkan atau mempunyai makanan pada hari itu, faka'annama huyyizatid dunya, maka seolah-olah dia telah mendapatkan seluruh dunia. Dan alhamdulillah,
semoga di pagi hari kita ini kita termasuk orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keamanan, dan mendapatkan makanan di hari ini, serta yang lebih penting semoga Allah memberikan kepada kita anugerah taufik di dalam jalan kebenaran, taufik ilmu, sehingga dengan itu kita bisa mengamalkan dan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya sesuai dengan ilmu yang telah kita pahami dan kita pelajari bersama. Kaum muslimin, jamaah Majelis Taklim An-Nahl yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita laksanakan rutin sebelum pandemi corona setiap hari Ahad kedua, dan insyaallah ya selama masa pandemi ini juga insyaallah kita akan mengkaji bersama kelanjutan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melalui fanpage Facebook MT Majelis Taklim An-Nahl Surabaya ya setiap hari Rabu insyaallah taala di jam yang sama, jam 7 sampai jam 8. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membaca Al-Fatihah di setiap sholat, di setiap rakaat, dan berhenti pada tiap-tiap ayat. Syekh Albani rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Qira'atu ayatan-ayatan, yaitu membaca Al-Quran ayat atau membaca Al-Quran di sini maksudnya membaca Al-Fatihah dan berhenti setiap ayat, ya, ayatan-ayatan. Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan, "Tsumma yaqra'ul Fatihata wa yaqta'uha ayatan-ayatan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah setelah berdiri, kemudian membaca ta'awud ya. Sebelum ini kita sudah menyebutkan dan membahas hal ini. Kemudian membaca ya bismillah dan Al-Fatihah. Ya. Membaca Al-Fatihah dan berhenti pada setiap ayat. Ayatan-ayatan. Kemudian Syekh Albani mengatakan seperti bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim, tsumma yakif, kemudian berhenti, tsumma yakul, kemudian Rasulullah membaca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian berhenti, tsumma yakul, kemudian membaca kelanjutannya ar-rahmanirrahim, tsumma yakif, kemudian berhenti, tsumma yakul, kemudian membaca maliki yaumiddin, wa hakadha ila akhir surah, dan begitulah Rasulullah SAW membaca sampai akhir surat Al-Fatihah. Wa kadzalika kanat qira'atuhu kulluha, ya. Dan begitulah juga bacaan Rasulullah SAW pada setiap ayat-ayat. Yakif ala ru'usil ay wa la yasilha bima ba'daha. Beliau berhenti di setiap penghujung ayat dan tidak menyambungnya dengan ayat setelahnya. Naam, kita bahas dulu berkenaan dengan hadis ini. Taib. Wa kana taratan yaqra'uha, ya. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW membaca maliki yaumiddin wa taratan maliki yaumiddin, dan kadang-kadang membaca maliki yaumiddin. Taib. Untuk pembacaan maliki yaumiddin ini insyaallah kita akan bahas ya setelah ini. Kita membahas dulu bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah ya, ayat per ayat ya, berhenti di setiap ayat. Disebutkan dalam sebuah hadis ya. Di sini terdapat hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah,
annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yaqta'u qira'atahu ayatan ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ila akhir. Beliau ditanya tentang bacaan Nabi SAW sewaktu salat. Maka kemudian beliau Ummu Salamah menjawab, beliau membaca ayat Al-Quran dan berhenti pada setiap ayat. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, beliau berkata, Yahya bin Sa'id Al-Umawi menceritakan kepada, ya, dia berkata, Ibnu Jurayj menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abi Mulaika dari Ummu Salamah. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam hadis ini. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari jalan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dalam Asy-Syama'il Ad-Daraqutni, Al-Hakim, dan Abu Umar Ad-Dani dalam Al-Muqtafa dari beberapa jalan dari Yahya, yaitu Yahya bin Sa'id. Hadis ini seperti yang dikatakan oleh Ad-Daraqutni bahwa hadis ini syaratnya adalah sahih. Kesemua hadisnya, kesemua perawinya adalah thiqah. Al-Imam Al-Hakim juga menyebutkan hadis ini sahih sesuai dengan kriteria Muslim. Dan Az-Zahabi menyetujuinya. 6. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu berkenaan dengan hadis bab ini. Yaitu bahwa Rasulullah SAW ya, membaca ayat per ayat, ya, dan tidak menyambungnya. Memang di sini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah banyak hadis, ya. Tapi kita tidak mengkaji secara detail hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau, ya. Cukuplah kita membaca hadis, ya. Dalam hal ini adalah hadis yang disebutkan satu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan berkenaan dengan bacaan beliau Maliki Yaumiddin. Disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, wa kana yaqra'uha Maliki Yaumiddin au Maliki Yaumiddin. Sebutkan wa kana yaqra'uha Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin au Maliki Yaumiddin. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada dua model, ya. Sebenarnya bukan dua model, tapi ada beberapa model yang disebutkan oleh para ulama. Namun Syekh Albani menyebutkan hal ini dengan dua model. Kadang membaca Maliki Yaumiddin, kadang membaca Maliki Yaumiddin. Naam. Berkenaan dengan bacaan Maliki Yaumiddin, yaitu dengan memendekkan mim. Maliki Yaumiddin, bacaan al-qasru, yaitu membedakan bacaan ma pada Maliki Yaumiddin menjadi satu harokat maliki, ya, adalah qiraat sebagian ahlil qura, yaitu pembaca Al-Quran. Sedangkan ada bacaan yang lainnya disebutkan di sini maliki. Jadi baik membaca maliki atau maliki sama-sama benarnya, ya. Tidak usah kemudian ketika ada imam yang membaca Maliki Yaumiddin kemudian kita koreksi, tidak, ya. Karena itu bacaan termasuk bacaan yang mutawatirah. Bacaan yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan kedua bacaan ini, yaitu bacaan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, adalah bacaan yang sahih dan merupakan bacaan yang mutawatir, bagian dari qiraah as-sab'ah. Dan diucapkan juga, ya, dengan maliki dengan kasrah pada huruf lam, atau bisa pula disukunkan Maliki Yaumiddin, ya. Maliki Yaumiddin. Dan juga bisa diucapkan dengan Malik
maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nafi', Al-Imam Nafi' menjadikan harokat kasrah pada huruf kaf, ya. Maliki yaumiddin, menjadikan harokat kasrah pada huruf kaf menjadi lebih panjang. Maliki, ya. Maliki yaumiddin. Kemudian marjuhun merojikan kedua bacaan itu. Jika ditinjau dari sisi makna, keduanya sahih dan hasan. Kemudian ada Az-Zamakhsyari merojikan bacaan Maliki karena merupakan qiraah penduduk Haramain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Surat Ghafir ayat 16. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Albani, beliau ya mengatakan Abu Bakar bin Abi Dawud meriwayatkan sebuah hadis yang gharib berkenaan dengan hal ini. Dia berkata, Abu Abdurrahman Al-Azdi menceritakan kepada kami, dia berkata Abdul Wahab menceritakan kepada kami dari Adi bin Fadl, dari Abu Al-Mutarrif, dari Ibnu Syihab, bahwa disampaikan kepadanya ya bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah ya dan anaknya Yazid radhiyallahu taala anhum ajmain semuanya membaca dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Jadi bacaan Maliki Yaumiddin adalah bacaan yang masyhur ya. Bacaan yang banyak dibaca oleh ya Rasulullah juga para sahabat-sahabat beliau. Ibnu Syaibah mengatakan yang pertama kali mengadakan bacaan Maliki adalah Marwan. Kemudian Ibnu Katsir berkata, Marwan mempunyai pengetahuan tentang kesahihan qiraat dia yang tidak diketahui oleh Ibnu Syihab. Wallahu taala a'lam. Sebagaimana ini juga banyak periwayatan hadis ya dari Nabi SAW. Disebutkan oleh Syekh Albani, beberapa jalan periwayatan disebutkan oleh Ibnu Mardawi. Disebutkan anna Rasulullah SAW kana yaqra'uha Maliki Yaumiddin, bahwa Rasulullah SAW membaca dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Saya berkata, hadis Az-Zuhri ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang lebih sahih dari sanad periwayatan anaknya. Begitulah yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Itu para jamaah berkenaan dengan bacaan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Naam. Kemudian kita lanjut pada pembahasan berikutnya tentang rukniyatu al-Fatihah wa fadailuha, yaitu rukunnya membaca Al-Fatihah beserta keutamaannya. Di sini Syekh Albani setelah menyebutkan tentang bagaimana tata cara kita membaca Al-Fatihah, yaitu membaca Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah dan berhenti pada setiap ayat. Ya. Kemudian Syekh Albani menyinggung dalam permasalahan ini adalah hukum berkenaan dengan membaca Al-Fatihah. Ya. Beliau mengatakan Al-Fatihah sebagai rukunnya sholat dan beliau menyebutkan akan keutamaan-keutamaannya. Syekh Albani mengatakan rukniyatul Fatihati wa fadailuha, rukunnya membaca Al-Fatihah ya dalam setiap rakaat salat, wa fadailuha, dan fadilahnya atau keutamaan-keutamaannya. Kemudian Syekh Albani mengatakan wa kana yu'azzim min sya'ni hadhihi surah, bahwa beliau Rasulullah SAW sangat mengagungkan surat ini, yaitu surat Al-Fatihah ini. Sehingga beliau berkata, bersabda, fakana yaqul la salata liman la yaqra fiha bi Fatihatil kitab fasa'ida. Wa fi lafdin la tajzi salata la yaqra'ur rajulu fiha bi Fatihatil kitab. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fasa'ida. Tidak sah salat bagi seseorang yang tidak dibaca pada salat tersebut Al-Fatihah dan selanjutnya. Ya.
Di sini Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga dalam juz Al-Qiraah ya. Dan sahihnya jilid 2 halaman 190 dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam juz Al-Qiraah ya. Halaman 2 sampai 3, 9 dan 25. Serta juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Af'al Ibad ya. Halaman 92. Kemudian juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, Abu Awana meriwayatkan hadis ini, Asy-Syafi'i, Abu Dawud ya, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ad-Daraqutni dan At-Tabrani dalam As-Shaghir, Al-Baihaqi dan Ahmad dari beberapa jalan dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Ar-Rabi, dari Ubadah bin Samit secara marfu ya. Beliau Syekh Albani menyebutkan takhrij hadis ini di dalam kitab Al-Irwa, yaitu Irwaul Ghalil. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah hadis yang pertama ya. Wa taratan yaqul, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini ada wa fi lafdin, dan di dalam lafaz yang lain disebutkan la tujzi'u salatun la yaqra'u rajulu fiha bi Fatihatil kitab. Tidak diterima salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini juga hadis yang lainnya ya, yang disebutkan oleh Syekh Albani. Wa taratan yaqul, dan terkadang Rasulullah SAW bersabda tentang ya kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam setiap salat. Beliau mengatakan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fa hiya khidajun. Hiya khidajun ghairu tamam. Sebutkan, barang siapa yang salat ya, yang melaksanakan salat dan tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya khidaj ya, rusak, tidak sempurna, rusak dan tidak sempurna. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah ya. Hadis ini, hadis yang kedua atau ketiga ini ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan kalimat khidaj bagi orang yang tidak melaksanakan sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah. Khidaj artinya adalah tidak sempurna. Karena Rasulullah SAW mengatakan hiya khidajun ghairu tamam ya, tidak sempurna. Dan tidak sempurna juga maksudnya adalah fasid ya, rusak ya. Karenanya Syekh Albani menyebutkan ya, maknanya khidaj itu adalah suatu amal yang tidak sempurna. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di akhir hadis ini dengan ghairu tamam. Ini menunjukkan khidaj ya, maknanya adalah ghairu tamam, yaitu tidak sempurna. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala mengatakan, makna al-khidaj adalah sesuatu yang kurang ya, ghairu tamam atau fasid ya. Seperti perkataan akhdajatin naqa wa khadajat ya. Apabila seekor anak onta itu lahir sebelum waktunya atau dalam bentuk fisik yang belum sempurna ya, dan merupakan kelahiran yang fasid, khadajat ya. Khadajat di sini adalah fasid, fasadat. Maka di dalam hadis ini menunjukkan dalil fasad atau rusaknya satu sholat yang tidak dibacakan di dalam sholat tersebut Al-Fatihah. Walau surat yang lainnya dibaca. Ya, seperti ketika seseorang membaca ayat-ayat yang lainnya atau salah satu surat ataupun ayat di dalam Al-Quran. Tapi dia tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka sholatnya tersebut rusak. Dan hal ini juga dikuatkan oleh hadis sebelumnya, la sholata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab ya. Tidak ada salat ya, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca di dalam salat tersebut Al-Fatihah. Di mana disebutkan peniadaan keabsahan. La sholata, peniadaan keabsahan salat dikarenakan meninggalkan bacaan Al-Fatihah.
Yang hadis itu secara zahir ya menunjukkan kepada kita peniadaan keseluruhan salat, bukan hanya kesempurnaannya saja. Sebagaimana nanti dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi ya, kaum muslimin jamaah Majelis Taklim An-Nahl yang dirahmati Allah, ya. Hilangnya kesempurnaan salat bukan berarti salat itu tidak sempurna, tapi yang lainnya bisa diterima, tidak. Hilangnya kesempurnaan di sini adalah ya peniadaan keseluruhan. Jadi salatnya ini dianggap tidak ada, dianggap tidak sah. Ya. Meskipun dia tidak membaca Al-Fatihah walaupun hanya 1 rakaat saja. Al-Imam Ibnu Abdul Bar juga mengatakan beberapa ulama yang menyangka tidak wajibnya atau bukan hal yang fardu membaca bacaan Al-Fatihah dalam salat bersandarkan dengan hadis ini. Bahwa mana al-khidaj menunjukkan sahnya solat. Karena artinya al-khidaj itu adalah ghairu tamam, ya, kurang sempurna, ya. Sedangkan solat yang ada kekurangannya masih diperbolehkan. Ini ada sebagian ulama yang memandang ya bahwa Al-Fatihah itu hukumnya tidak wajib dalam solat dengan hadis ini juga. Ya, khidaj ya, karena menurut mereka ghairu tamam, ya, tidak sempurna ini menunjukkan bahwa ya sholat itu masih sah, masih diperbolehkan meskipun tidak sempurna dikarenakan hal itu tidak dibaca Al-Fatihah di dalamnya. Maka Syekh Albani mengatakan pernyataan ini jelas pernyataan yang batil, ya, argumen yang fasid, argumen yang rusak. Karena nalar pun menunjukkan bahwa sholat ini tidak sah karena merupakan sholat yang tidak sempurna. Artinya sesuatu yang tidak sempurna maka hal itu tidak sah. Begitu juga sholat. Ya, sholat ya tidak sempurna berarti sholat itu rusak. Ya, sholat itu tidak sah. Seseorang yang keluar dari sholatnya sebelum dia menyempurnakannya, dia wajib mengulanginya. Nah ini perkara apa? Yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam diambil dari pernyataan Al-Imam Ibnu Abdul Bar ya di dalam kitab Al-Istidkar ya. Maka pernyataan sebagian ulama yang menganggap bahwa membaca surah Al-Fatihah itu tidak wajib dengan landasan hadis ini, maka hal itu tidak diterima. Dikarenakan sholat yang tidak sempurna berarti sholat itu tidak sah ya. Sebagaimana seseorang yang keluar dari sholatnya sebelum sempurna sholatnya tersebut, maka seseorang itu wajib untuk melaksanakan atau mengulangi sholatnya. Sholatnya tidak sah. Seperti seseorang mempunyai kewajiban sholat duhur 4 rakaat. Namun baru 3 rakaat dia sudah keluar dari sholatnya. Bagaimana hukumnya? Maka kita katakan sholatnya tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Karena kurang 1 rakaat. Tapi tidak kesempurnaan sholat ini kemudian tidak menunjukkan akan sahnya sholat. Tidak. Sholatnya tidak sah. Karena tidak sempurna tersebut. Kemudian ada ulama yang berpendapat Al-Fatihah sebagai suatu yang fardu. Dan tidak dapat digantikan dengan bacaan yang lainnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan mayoritas dari para ulama sahabat, tabi'in. Dan ulama setelah mereka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' dan mereka bersandarkan dengan hadis ini dan hadis sebelumnya, yaitu hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab atau hadis la tujzi sholatun la yaqra'ur rajulu fiha bi Fatihatil Kitab. Mereka para ulama ini mengatakan yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah peniadaan zat sholatnya. Jadi sholatnya tidak sah. Ditiadakan sholatnya tersebut. Atau meniadakan keabsahannya. Bukan kesempurnaannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama yang menganggap bahwa membaca Al-Fatihah bukan termasuk hal yang membuat sholat itu tidak sah. Mereka menguatkannya lagi dengan lafaz yang lain. Yaitu tidak sah sholat. Ya. Di mana yang ditiadakan adalah keabsahan sholatnya. Ya, bukan ketidaksempurnaan sholat ya dalam hal ini. Inilah maksud yang sebenarnya. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah menyelisih hal itu dan juga
sahabat beliau, ya, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Mereka berdua berpendapat wajibnya membaca Al-Fatihah namun bukan merupakan suatu yang fardu. Ini jelas menyelisih jumhur. Kalau jumhur ulama tadi, ya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ya para sahabat, ya ulama sahabat tabi'in dan ulama setelah mereka mengatakan fardunya membaca Al-Fatihah. Tapi Abu Hanifah mengatakan lain. Dan ini juga dikatakan oleh Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sahabat Abu Hanifah. Mereka berdua berpendapat bahwa wajibnya membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah wajib dibaca, namun bukan fardu. Bukan fardu, yaitu dengan Islam mereka yang dipermuliakan dalam membedakan antara wajib dan fardu. Jadi ada istilah yang diistilahkan oleh Imam Abu Hanifah antara wajib dan al-fardu. Nah dari sini nanti ya endingnya ataupun kesimpulannya berbeda. Kalau jumhur ulama mengatakan fardu, berarti jika Al-Fatihah itu tidak dibaca, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Lain dengan ya Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Mereka mengatakan sholatnya tetap sah, ya, walaupun meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Jadi kewajiban baca Al-Fatihah tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ya. Artinya seseorang ya jika tidak membaca Al-Fatihah meskipun dia meninggalkan kewajiban tapi sholatnya tetap sah menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Kemudian mereka menjawab hadis ini, yaitu Imam Abu Hanifah dan Muhammad Asy-Syaibani menjawab hadis ini. Hadis man shalla sholatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidaj. Barang siapa yang salat ya dan tidak membaca Al-Fatihah maka salatnya itu khidaj ya, tidak sempurna atau rusak. Mereka menjawab bahwa maksudnya peniadaan kesempurnaan salat artinya tidak ada salat yang sempurna. Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab itu artinya menurut Abu Hanifah ya tidak ada sholat yang sempurna kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah jelas ini ya pendapat ini menyelisihi jumhur ulama. Maka jumhur ulama menyanggah pernyataan mereka, pernyataan Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, dengan mengatakan bahwa pendapat tersebut menyelisihi hakikat hadis yang ada dan juga menyelisihi lafaz yang zahir yang difahami ketika membaca hadis tersebut. Dan mereka juga menjawab pemahaman pada hadis yang kedua sebagaimana yang telah kami sebutkan dari perkataan Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Al-Istidhkar. Mereka, yaitu ulama Hanafiyah berkata, bacaan yang fardu yang sholat ya tidak akan sah kecuali dengannya adalah 3 ayat pendek. Pada riwayat lain dari Abu Hanifah, 1 ayat walau semisal firman Allah tsumma nadhar. Mereka bersandarkan pada firman Allah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, yaitu surat Al-Muzammil ayat 20. Jadi sandaran mereka dari kalangan ulama Hanafiyah yang fardu itu artinya yang rusak sholatnya itu menjadi rusak jika sholatnya itu tidak membaca 3 ayat pendek ya minimal ya minimal 3 membaca 3 ayat pendek. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau Al-Fatihah ya ayatnya ada 7 ya. Maka dari sanalah mereka mereka juga melandaskan pendapatnya. Maka Syalbani mengatakan argumentasi ini perlu dikoreksi lagi, yaitu argumentasi dari Hanafiyah yang mengatakan bahwa bacaan yang fardu ya dari sholat yang tidak akan sah kecuali dengannya adalah 3 ayat pendek, maka ini dikoreksi lagi. Mereka bersandarkan pada ayat Allah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Artinya yang mudah adalah minimal 3 ayat. Nah di sini argumen ini dikoreksi ya, perlu dikoreksi dari beberapa sisi. Yang pertama, ayat Al-Muzammil ayat 20
ya, diturunkan berkenaan dengan sholat al-lail, sholat malam. Bukan tentang kisaran lama bacaan seperti yang terlihat langsung pada lafaz ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tusuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwa engkau telah berdiri mengerjakan sholat kurang dari 2/3 malam. 1/2 malam dan 1/3 malam bersama kelompok yang bersama denganmu. Dan Allah juga lah yang menentukan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas waktu itu. Maka Allah telah mengampuni kalian. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah, disinilah disebutkan, ya, hal itu ditunjukkan dari asbabun nuzulnya, ya. Jadi ayat ini, ya, diturunkan bukan berkenaan dengan jumlah kisaran lama bacaannya, tapi apa? Diturunkan berkenaan dengan sholat lailnya, ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dari asbabun nuzulnya disebutkan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Nasr dan selainnya dari hadis Sa'ad bin Hisham, ya, bin Amir dari Aisyah, dia berkata, "Qultu ya ummal mu'minin." Sa'ad bin Hisham bin Amir berkata dari Aisyah, "Qultu ya ummal mu'minin." Saya berkata, wahai ummul mukminin, ambi'ini an qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakanlah kepadaku tentang solat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, alasta taqra'u ya ayyuhal muzammil? Maka beliau, ya, Ummul Mukminin Aisyah berkata, bukankah engkau telah membaca surat Al-Muzammil? Qultu, aku berkata, ya benar, bala. Qalat fa innallaha aftarada qiyamal laili fi awwali hadhihi surah. Maka beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat lail pada awal surat ini. Faqama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu haulan, ya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengerjakannya selama setahun. Wa amsakallahu khatimataha 12 syahran fis sama', ya. Fa anzalallahu fi akhir hadhihi surah at-tahfif. Fasara qiyamal laili tatawwu'a ba'da faridah. Ya. Allah menahan akhir surat ini di langit selama 12 bulan. Hingga kemudian Allah menurunkan akhir surat ini sebagai keringanan. Dan solat lail menjadi sebuah solat sunnah di mana sebelumnya adalah wajib. Ini asbab nuzul dari ayat ini. Maka jika demikian berarti makna ayat adalah, ya, maka solatlah kalian solat lail yang kalian mampu lakukan. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maksudnya adalah, ya, solatlah kalian solat lail yang kalian mampu untuk melakukannya. Bacaan Al-Quran dijadikan sebagai sebuah konotasi, ya, dari solat, sebagaimana halnya dijadikan konotasi dari rukun-rukun solat. Al-Imam Al-Alusi Al-Hanafi dalam Ruhul Ma'ani menerangkan hal tersebut di atas. Jadi perkataan, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran, maksudnya adalah solatlah malam apa yang mudah bagimu untuk melaksanakan solat tersebut. Jadi ayat ini merupakan bentuk penyebutan salah satu bagian. Namun yang dimaksud adalah keseluruhannya, ya, penyebutan, ya, salah satu bagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Sebagaimana hal ini banyak dijumpai dalam nas-nas syariat seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa Qur'anal Fajr, ya, yang dimaksud Qur'anal Fajr, Qur'an Fajar adalah salat al-Fajr. Kemudian Al-Imam Al-Alusi mengatakan ada yang berpendapat bahwa penafsirannya sesuai dengan hakikatnya, yaitu bacaan Al-Quran, yaitu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Hakikatnya adalah membaca Al-Quran yang mudah bagimu, ya. Namun penafsiran ini sangat jauh dari penurutan lafaz dari ayat tersebut. Kemudian Ibnu Nasr rahimahullahu taala mengatakan,
Sebagian dari ashabur ra'yi berpendapat wajibnya membaca Al-Quran pada sholat fardu dengan bersandar pada ayat ini. Ya. Namun mereka menggugurkan wajibnya Al-Fatihah dengan mentakwilkan ayat tersebut. Mereka berpendapat yang wajib hanya membaca apa yang mudah dari ayat Al-Quran dan tidak mengapa jika tidak membaca Al-Fatihah. Namun setelah itu mereka bertolak belakang dengan pendapat mereka sendiri. Mereka berkata harus membacakan 3 ayat atau lebih atau sebuah ayat yang panjang. Semisal ayat tentang Al-Mudayanah, tentang utang piutang. Atau semisal ayat kursi. Jikalau dia membaca satu ayat yang pendek seperti Mudhammatan atau Lam Yalid, maka hal ini tidak diperbolehkan. Ayat ini bukan berkisar tentang bacaan Al-Quran. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an bukan berkisar tentang bacaan Al-Quran yang diperkenankan pada sholat wajib. Melainkan seperti yang saya beritahukan kepada Anda tentang sholat al-lail, yaitu sholat malam. Adapun bacaan Al-Quran pada sholat wajib dengan melihat bacaan Nabi SAW, seperti halnya dalam jumlah ruku, sujud, dan seluruh gerakan sholat, kesemuanya adalah dari Nabi SAW. Dan ini ya, ini poin yang pertama. Jadi, faqra'u ma tayassara minal Qur'an artinya adalah ya melaksanakan sholat ya sebagaimana yang bisa kita laksanakan, yang mudah kita laksanakan. Karena memang ayat ini berkenaan dengan pelaksanaan sholat malam. Kemudian dan dikatakan kepada mereka juga, kalian memberitahukan kepada kami jika ada seseorang yang tidak diberi kemudahan membaca sebuah ayat dari Al-Quran pada sholatnya dan tidak diberi keringanan, apakah kalian tetap mewajibkannya untuk mengupayakan ukuran ayat yang kalian batasi itu, yakni membaca 3 ayat atau 1 ayat yang panjang? Dan jika hal itu memberatkannya dan tidak memudahkannya, jika mereka mengatakan benar, maka dikatakan kepada mereka, dari mana engkau mewajibkan baginya bacaan Al-Quran yang dia tidak bisa lakukan? Dan perintah Allah baginya untuk membaca yang mudah dari Al-Quran adalah yang mudah baginya menurut perasaan kalian. Maka konsekuensi dari pendapat kalian ini, kalian mesti membolehkan bagi seseorang yang sholat ketika mengawali sholatnya dengan mengucapkan alf, ya. Kemudian ruku, di mana dia mengatakan dia tidak dimudahkan lebih dari ucapan itu. Kalau mereka membolehkan hal itu, berarti mereka telah menyelisih as-sunnah dan berpaling dari pendapat para ulama. Ini jelas ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, jamaah majlis taklim ya. An-Nahl yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ya pernyataan mereka ya yang menafsirkan ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an dengan beberapa argumen-argumen yang mereka katakan berkenaan dengan ya, membaca 3 ayat atau 1 ayat yang panjang dan sebagainya, ini tidak berlandaskan. Maka yang melandaskan faqra'u ma tayassara ini adalah jawaban bagi mereka ya, jawaban untuk mereka ya. Jawaban untuk mereka yang berlandaskan ayat ini dengan mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah tidaklah sebagai sebuah fardu. Artinya ketika seseorang tidak membaca Al-Fatihah namun membaca sedikitnya 3 ayat atau 1 ayat yang agak panjang, maka sah sholatnya. Kemudian ya sisi yang kedua. Nah, ini perkataan Al-Imam Al-Albani dulu. Syekh Al-Albani mengatakan konsekuensi yang terakhir ini ya, yang kita katakan ini ditujukan pada mereka yang mengatakan wajib pada perkataan mereka bahwa ucapan seseorang yang sholat ya, alf secara adat kebiasaan bukanlah sebuah ayat Al-Quran. Kalau begitu tidak termasuk pada mana ayat dan yang Anda sebutkan bukan konsekuensi yang lazim bagi kami. Adapun konsekuensi yang pertama, konsekuensi yang kuat yang tidak mungkin mereka jawab. Artinya apa? Artinya tetap Al-Fatihah merupakan fardu, rukun di dalam pelaksanaan sholat. Sisi yang kedua, yaitu jawaban kepada mereka, kepada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran, Al-Fatihah itu tidak wajib untuk dibaca, ya, tidak fardu untuk dibaca. Kalaupun ditinggalkan, asalkan membaca 3 ayat dari Al-Quran berlandaskan dengan firman Allah faqra'u ma tayassara Al-Quran, maka sholatnya
sah. Sisi yang kedua disebutkan, anggaplah kami menerima bahwa ayat ini, yaitu ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah ya apa yang mudah dari Al-Qur'an, berkenaan dengan ukuran bacaan Al-Qur'an pada sholat, seperti yang mereka disangka oleh Al-Hanafiyah. Namun dari mana mereka bisa membatasi kalau ukurannya adalah dengan 1 ayat atau 3 ayat? Padahal di dalam ayat ini tidak ada ukuran yang pasti. At-taisir maksudnya ya bacaan yang mudah yang mudah dalam Al-Qur'an tidak bisa ya diukur dengan membaca 1 ayat atau 2 ayat atau sampai 3 ayat ya. Ada seseorang mudah bagi mereka membaca Al-Qur'an 10 ayat. Ya, ada. Bahkan ada bagi mereka membaca 100 ayat mudah karena sudah hafal lual kepala. Ya. Maka tidak ada ya, ayat ini tidak menunjukkan batasan ya, bahwa membaca Al-Qur'an itu yang mudah diukur dengan 1 ayat atau sampai 3 ayat. Jikalau seseorang menyangka mereka dengan 2 ayat atau 4 atau 6, apakah yang akan mereka jawab? Ada perbedaan antara dia dan mereka. Maksudnya adalah ya, kalau yang dikatakan oleh mereka ya, yang mudah membaca Al-Qur'an itu adalah membaca 1 ayat sampai 3 ayat. Seperti yang kami katakan tadi ya, ada seseorang yang membaca 100 ayat mudah karena sudah hafal luar kepala ya. Ada juga ya di antara mereka membaca katakan 40 ayat ya. 40 ayat lebih seperti yang ada pada surat seperti surat An-Naba dan yang lainnya. Mudah bagi mereka. Kenapa mudah? Karena sudah hafal. Karena sudah hafal luar kepala. Maka ukuran mudah di sini tidak ya menunjukkan akan batasan berapa ayatnya. Nalar yang sehat telah mengarahkan hal ini berdasarkan penerimaan seperti ini, bahwa yang harus adalah membaca bacaan yang dimudahkan dari Al-Qur'an tanpa adanya batasan. Dan seperti ini berbeda antara yang satu dengan yang lainnya ketika sholat. Siapa yang dimudahkan untuk membaca surat Al-Baqarah misalnya, maka diharuskan baginya untuk membaca surat tersebut. Seperti ini tidak seorang pun yang mengatakannya. Jadi sebagaimana yang kami katakan tadi, ukuran mudah itu tidak diukur dari jumlah bilangan batasan ayat, tidak. Ya. Karena seseorang bisa saja mudah dengan beberapa ayat lebih ya dari 100 ayat karena dia hafal luar kepala. Maka mudah baginya. Itu sisi yang kedua. Kemudian bantahan yang ketiga, dari sisi yang ketiga, dengan mengatakan, anggaplah bahwa pemahaman kalian ini terhadap ayat di atas itu benar. Yaitu bahwa faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang dipahami adalah membaca yang mudah dari Al-Qur'an itu adalah benar. Namun intinya hanya memberikan faedah fardunya membaca Al-Qur'an pada sholat. Bukan menunjukkan bahwa itu rukun sholat. Lantas dari mana kalian bisa mengatakan hal itu termasuk rukun sholat yang mengharuskan batalnya sholat jika meninggalkan bacaan tersebut? Kalau mereka mengatakan dari sabda Rasulullah SAW, la sholata illa biqiraatin, tidak diterima sholat tanpa membaca Al-Quran, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah. Maka kami menjawab, hadis ini mutlak, ya, la sholata illa biqiraatin, hadis ini mutlak. Maka fahami hadis Abu Hurairah ini dengan hadis-hadis yang lainnya yang telah disinggung sebelumnya. Jadi hadis ini bukan sandaran bagi kalian. Jadi ya, kalau mereka mengatakan bahwa faedah dari ayat itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya, memberikan faedah fardunya membaca Al-Qur'an pada sholat, ya, bukan menunjukkan bahwa itu merupakan rukun sholat, ya, maka ini ya bisa kita katakan bahwa dari mana mereka mengatakan tersebut, ya. Padahal hal itu tidak apa? Tidak menunjukkan bahwa termasuk rukunnya sholat, ya. Kalau mereka mengatakan dalilnya adalah la sholata illa biqiraah, tidak diterima sholat tanpa membaca Al-Qur'an, maka hadis ini mutlak. Ada hadis-hadis yang lainnya, ya, yang menunjukkan bahwa yang diwajibkan itu hanyalah Al-Fatihah. Hanyalah Al-Fatihah. Maka kami jawab, hadis ini mutlak. Maka pahami hadis Abu Hurairah ini, yaitu hadis
La sholata illa biqiraah, tidak diterima sholat tanpa membaca Al-Quran, dengan hadis yang lainnya yang telah disinggung sebelumnya seperti la sholata, ya, tidak ada sholat liman la yaqra fiha bi fatihatil kitab. Hadis ini menunjukkan jelas bahwa sholat yang tidak sah, ya, yang menjadi fardu di sini adalah membaca Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Mungkin karena ini pula lah sebagian ulama kami dari madhab Hanafiyah berpendapat bahwa bacaan Al-Quran bukan rukun sholat. Di antara mereka, ya, kita sebutkan Al-Gharnawi, penulis kitab Al-Hawi, Al-Qudsi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, ya. Ini perkataan Syekh Albani rahimahullah. Jadi Syekh Albani di sini juga, ya, beliau sebenarnya bermadhab Hanafiyah, namun beliau dalam hal ini tidak mengikuti madhab beliau karena, ya, sekali lagi jelas, ya, beliau adalah ulama, salah satu ulama hadis, dan beliau mengikuti mengikuti hadis Nabi SAW yang jelas-jelas menyebutkan hal ini bahwa Al-Fatihah merupakan rukun di antara rukun sholat. Kemudian juga masih, ya, bantahan yang keempat atau sisi yang keempat dari perkataan mereka ulama Hanafiyah. Dari pemaparan yang telah lalu telah jelas bahwa mereka membatasi makna ayat dengan pendapat akal mereka dan tidak membiarkan ayat ini secara mutlak. Jika tidak, maka penuturan kami di atas menjadi suatu keharusan bagi mereka. Dari sinilah lalu dikatakan, jika memang ayat ini harus dibatasi pemahamannya, yaitu ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an, di mana membatasi maknanya dengan nas yang sahih dan sabit dari Nabi SAW lebih baik daripada dengan akal semata. Adapun pernyataan mereka bahwa hal itu tidak diperbolehkan karena hadis itu adalah hadis ahad, ya, hadis ahad tentang masalah Fatihah, ya, maka tidak boleh ditambahkan pada Al-Quran. Ucapan ini tidak ada artinya bagi mereka karena mengatakan sesungguhnya hadis ini bukan suatu yang ditambahkan pada Al-Quran, melainkan penjelasan terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan az-dzikra sebagai penjelas kepada segenap manusia dan penjelas terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Lalu, seandainya kami menerima bahwa hal itu termasuk suatu yang ditambahkan pada Al-Quran, satu yang ditambahkan pada Al-Quran maksudnya apa? Hadis ahad yang ditambahkan pada Al-Quran. Namun adakah dalil yang melarang penambahan terhadap Al-Quran dengan hadis yang sahih? Jawabannya tentu tidak ada. Justru hadis yang sahih adalah apa? Adalah menjelaskan dari Al-Quran itu sendiri. Saya berkeyakinan bahwa, kata Syekh Albani, saya berkeyakinan bahwa pengikut madhab Hanafiyah sendirilah yang pertama kali menyelisih kaidah yang mereka buat. Berapa banyak hukum-hukum yang ditambahkan terhadapnya keterangan Al-Quran dengan bersandar pada hadis yang sahih. Bahkan walau hanya bersandar pada akal pemikiran belaka, ya, dan pada banyak permasalahan. Mereka seringkali, ya, menyandarkan Al-Quran itu pada akal pemikiran belaka. Dan tempat ini tidak cukup untuk memaparkan sejumlah misal tentang hal itu. Selanjutnya, pernyataan mereka itu mempunyai arti sekiranya mereka tidak memberi tambahan pada ayat Al-Quran dengan akal pemikiran mereka. Adapun jika mereka juga telah melakukannya, maka setiap hujatan diarahkan kepada kami juga lebih dahulu berlaku atas diri mereka sendiri. Sebagaimana hal ini tidak dapat dipungkiri di mana kami mengatakannya. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali bantahan dari Syekh Albani rahimahullah, ya. Kita cukupkan dulu bantahan ini dari 4 sisi ini saja, ya. Selanjutnya kita akan, ya, tetap membahas tentang rukunnya surat Al-Fatihah di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Syekh Albani menyebutkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini, ya. Aku, ya, membagi salat antara diriku dengan hambaku
nisfaini, yaitu dua bagian. Fa nisfuha li wa nisfuha li abdi. Maka separuh ya dari salat ini adalah untukku dan separuhnya lagi adalah untuk hambaku. Wa li abdi masal, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Untuk hambaku apa yang ia minta. Tapi para jamaah, yang dimaksud salat dalam hadis ini, dari hadis kursi ini adalah bacaan Al-Fatihah. Qasamtus sholata maksudnya adalah ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, salat telah aku bagi antara aku dan hambaku, maksudnya Al-Fatihah itu telah aku bagi antara diriku dengan hambaku dua bagian, yaitu separuh-separuh ya. Naam. Yang dimaksud salat adalah bacaan Al-Fatihah, dikatakan oleh Syarabani rahimahullah. Dan ini merupakan pengandaian dengan ibarat yang bersifat umum. Namun maksudnya adalah suatu yang lebih khusus ya. Artinya sholat itu adalah umum, tapi maksudnya adalah khusus, yaitu pada Al-Fatihah dalam bentuk penghormatan ya bagi bacaan ini. Dalam Syarah Muslim disebutkan, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-sholat adalah bacaan Al-Fatihah. Diibaratkan dengan kalimat as-sholah, karena suatu sholat tidak akan sah kecuali dengan bacaan Al-Fatihah ini, sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Ibadah haji itu adalah Arafah. Dari sini ada penunjukan wajibnya bacaan Al-Fatihah dalam setiap pengerjaan sholat. Para ulama mengatakan yang dimaksud, aku telah bagi ya sholat atau bagi Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku ya setengah-setengah, adalah kandungan isi dari makna bacaan Al-Fatihah tersebut. Jadi kandungan isi dari bacaan Al-Fatihah itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala setengah-setengah, setengah untuk Allah dan setengah untuk hambanya ya. Karena separuh bacaan Al-Fatihah berisikan pujian, pemuliaan, sanjungan kepada Allah serta penyerahan diri kepadanya. Ini adalah untuk Allah. Ya. Ini adalah untuk Allah. Jadi separuh Al-Fatihah yang berisi pujian, berisi penyanjungan, pemuliaan, penyerahan diri kepada Allah, ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan separuh yang kedua berisikan pemohonan, perendahan diri dan pengharapan dari seorang hamba, dan inilah yang dimaksud untuk hamba. Inilah yang dimaksud untuk hamba. Kemudian dari sini juga disebutkan para ulama yang berpendapat bahwa bacaan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah bersandarkan dengan hadis ini, ya. Karena di dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW menyebutkan hadisnya, qala Rasulullah SAW, ikra'u yakulul ab alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan pertama kali, ya, surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Maka dari sini bacaan Al-Basmalah di dalam Al-Fatihah bukan bagian dari surah Al-Fatihah itu, dari sandaran hadis ini. Dan ini adalah salah satu di antara sekian dalil yang paling jelas untuk dijadikan pegangan. Mereka mengatakan dikarenakan bacaan Al-Fatihah disepakati berisi 7 ayat, 3 ayat yang pertama berisi pujian yang diawali dengan Alhamdulillah, dan 3 ayat terakhir berisikan doa hamba yang diawali dengan bacaan ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan yang ketujuh ayat yang berada di tengah-tengah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian mereka mengatakan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah bagi solat antara diriku dengan hambaku menjadi separuh-separuh, separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya, ikra'u, kata Rasulullah SAW, yakulul ab, seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yakulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Di sini disebutkan, ya, apabila seseorang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, pada hadis ini Allah tidak menyebutkan bacaan al-basmalah.
tapi menyebutkan langsung alhamdulillahirabbil alamin. Maka sekiranya al-basmalah ini bagian dari Al-Fatihah, tentu Allah akan menyebutkannya, ya. Apakah basmalah ini adalah untuk Allah atau untuk hambanya akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan Al-Imam An-Nawawi kemudian menyebutkan jawaban ulama Syafi'iyah terhadap hadis ini, yang mana jawaban tersebut tidak begitu memuaskan, ya. Karena memang An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan jawaban ulama ini, para ulama ini, karena beliau termasuk yang memasukkan surat Al-Fatihah sebagai, ya, salah satu ayat, menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Asy-Syaukani telah menyebutkan jawaban mereka ini, kemudian mengatakan, sejumlah jawaban ulama Syafi'iyah ini bukan hal yang tersembunyi, bahwa sebagiannya ada yang bermanfaat dan sebagiannya yang adalah jawaban yang lemah. Kemudian Az-Zailai dalam kitabnya Nasbur Raya menyebutkan beberapa pendapat ulama seputar bacaan Al-Basmalah. Lalu dia mengatakan ada 3 madhab yang menyebutkan masalah apakah Al-Basmalah bagian dari Al-Quran atau bukan. 2 madhab yang berseberangan dan 1 madhab yang berada pada pertengahan. Adapun madhab yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa Al-Basmalah bukan bagian dari Al-Quran, kecuali pada surat An-Naml. Ini adalah pendapat Imam Malik. Sebagian ulama Hanafiyah dan beberapa pengikut madhab Imam Ahmad menyatakan bahwa pendapat ini adalah madhab beliau, yaitu madhab Ahmad bin Hambal yang mereka sadu dari perkataannya. Kemudian madhab yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Al-Basmalah adalah salah satu ayat pada setiap surat atau bagian dari sebuah ayat. Dan ini pendapat yang masyhur diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau. Madhab yang berada di tengah-tengah, yaitu pertengahan di antara kedua madhab yang sebelumnya, yaitu madhab yang mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan dari surat Al-Fatihah, tapi melainkan ada pada surat An-Naml. Madhab yang kedua mengatakan Al-Basmalah salah satu ayat pada setiap surat Al-Quran. Dan madhab yang ada di tengah-tengah, ya, adalah yang berpendapat bahwa Basmalah adalah bagian dari Al-Quran jika meninjau dari penulisannya. Namun Al-Basmalah bukan bagian dari surat-surat Al-Quran, melainkan dituliskan sebagai sebuah ayat pada setiap surah Al-Quran. Dan demikian juga Basmalah dilantunkan secara pisah pada awal setiap surat pada Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW telah melantunkannya sewaktu diturunkan kepada beliau surat Inna a'tainakal kautsar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Mukhtar bin Fulful dari Anas, annahu alaihi salatu wassalam ighfa'atan summa istayqadha faqala nazalat alayya suratan summa qara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Bahwa Nabi SAW pernah suatu saat tak sadarkan diri. Kemudian selang berapa lama beliau tersadar dan bersabda, baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan bagimu Muhammad Al-Kautsar, hingga akhir surat ini. Ini pendapat yang ketiga ini merupakan pendapat Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak, Daud
dan pengikutnya, dan juga pendapat yang dijumpai nasnya dari perkataan Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Juga merupakan pendapat beberapa ulama Hanafiyah. Abu Bakar Ar-Razi menyebutkan pendapat inilah yang merupakan inti dari madhab Hanafiyah. Dan ini juga merupakan pendapat ulama-ulama peneliti. Karena pendapat ini menyatukan semua dalil yang ada, dan penulisan Al-Basmalah pada baris yang terpisah memperkuat pendapat itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu disebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surati hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Nabi SAW tidak mengetahui adanya pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya dari Al-Quran hingga diturunkan kepada beliau bismillahirrahmanirrahim. Pada riwayat yang lainnya disebutkan la ya'rifu inqida'is surah. Beliau tidak mengetahui penghabisan sebuah surat kecuali setelah disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini merupakan dalil bahwa surat bacaan basmalah ini bukan dari surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan dulu hadis qudsi ini. Iqra'u yaqulul abd. Kemudian Rasulullah bersabda, bacalah hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Yaqulullahu ta'ala hamidani abdi. Allah Ta'ala berfirman ketika hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Wa yaqulul abdu ar-rahmanir rahim. Dan hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan penyayang. Yaqulullah azza wa jal, Allah Ta'ala berfirman, Athna alayya abdi, hambaku memujiku. Yaqulul ab, lalu hamba Allah mengatakan, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Setelah mengatakan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu azza wa jal, yaqulullah taala, majjadani abdi, majjadani abdi. Hambaku juga telah memujiku, telah memuliakanku. Yaqulul ab, kemudian ketika hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Qal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahadihi baini wa baina abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah antara aku dan hambaku. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang ia mohonkan. Yaqulul ab, kemudian ketika hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qal, maka Allah berfirman, fahaula'i li abdi wa li abdi ma sa'al. Maka semua itu adalah bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dimohonkannya. Jadi dari ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang engkau murkai dan juga bukan jalannya orang yang tersesat. Ini semuanya adalah, kata Allah Ta'ala, fahaulai li abdi, ini semuanya adalah bagi hambaku, wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dimohonkannya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah hadis qudsi, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Abu Awana serta Imam Malik, Dan hadis ini banyak syahidnya dari hadis Jabir, di dalam Tarikh Al-Jurjan. Naam. Maksud dari Allah Subhanahu wa taala berfirman majjadani abdi, ketika hamba Allah mengatakan maliki yaumiddin, Allah berfirman majjadani abdi, maksudnya adalah
hambaku telah memuliakanku. Artinya hambaku telah mengagungkan diriku. Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan diriku. Kemudian ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Ini semua, ya, dari ihdinas siratal mustaqim menunjukkan bahwa ayat ini dan ayat selanjutnya sampai akhir surat terdiri dari 3 ayat. Ya, terdiri dari 3 ayat. Ihdinas siratal mustaqim, ini satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat yang kedua. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat ketiga. Jadi menunjukkan 3 ayat, bukan 2 ayat. Disebutkan oleh Syekh Albani, permasalahan ini dijumpai perbedaan pendapat yang bersumber, ya, kepada persoalan apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Ya, jadi permasalahan ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat itu apakah 3 ayat atau 2 ayat, kembali pada permasalahan pertama, yaitu permasalahan apakah al-basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Mazhab Syafi'iyah dan yang lainnya berpendapat bahwa basmalah merupakan salah satu dari surat Al-Fatihah sebagaimana tidak disebutkan. Dan ayat ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat itu menurut mereka terdiri dari 2 ayat. Jadi ihdinas siratal mustaqim ini ayat sendiri, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat kedua. Ini menurut Asy-Syafi'iyah, ya. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah bahwa ihdinas siratal mustaqim sampai akhir itu terdiri dari 2 ayat dan mereka mengatakan basmalah termasuk dari ayat Al-Qur'an. Sedangkan mazhab Malik, Al-Malikiyah dan yang lainnya berpendapat bahwa basmalah bukan dari ayat Al-Fatihah. Dan beliau Imam Malik mengatakan bahwa kalimat atau ayat ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat tersebut terdiri dari 3 ayat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Dengan menjadikan riwayat di atas sebagai dalil beliau. Ya, riwayat ini, riwayat yang kita baca ini, ya, hadis qudsi ini sebagai dalil beliau. Adapun ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hada li abdi, ini adalah bagi hambaku. Dan kata Syekh Albani, dan telah mengetahui pendapat yang benar pada persoalan itu yang baru saja kita singgung. Naam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz ini, ya, lafaz fahaula ili abdi wali abdi masal, maka ini semua adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang mereka minta. Lafaz ini pelengkap dari hadis Abu Hurairah yang sebelumnya telah disebutkan, ya. Kemudian, ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, jamaah majelis taklim, ya, An-Nahl yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ya. Syekh Albani rahimahullah mengatakan, wa kana yaqulu ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurah wala fil Injil mithla ummil Qur'an wa yasabul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitahu. Rasulullah Al-Imam Al-Albani mengatakan, Syekh Albani mengatakan, dan Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menurunkan baik itu dalam kitab Taurat atau di dalam kitab Injil yang serupa dengan Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah ini. Surat inilah yang disebut As-Sab'ul Mathani, ya. Dan juga disebut Al-Qur'anul Azim alladzi utitahu, ya. Al-Qur'an Al-Karim Al-Azim yang diturunkan kepadaku. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa maksud dari perkataan yang terakhir ini? Wa yasabul mathani wal Qur'anil azim alladzi utitahu, ya. Disebutkan, ya, oleh Syekh Albani mengatakan, Al-Baji mengatakan hadis ini mengisyaratkan pada firman Allah Azza wa Jal, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim, ya. Hadis ini mengisyaratkan pada firman Allah ini, surat Al-Hijr ayat 87.
Ya, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad as-sab'ul mathani dan Al-Qur'anul azim. Dinamakan dengan as-sab'ul mathani, as-sab' ya, karena surat ini terdiri dari 7 ayat. Dan dikatakan al-mathani ya, as-sab' di sini adalah 7. Dikarenakan Al-Fatihah ini terdapat 7 ayat. Adapun al-mathani disebutkan ya karena surat ini dibaca sebagai pujian pada setiap rakaat, yaitu diulang-ulang ya, dibaca sebagai pujian pada setiap rakaat dan diulang-ulang. Dan dinamakan surat Al-Fatihah termasuk Al-Qur'anul Azim. Al-Fatihah disebut Al-Qur'anul Azim ya sebagai pengkultusan makna yang terkandung pada penamaan ini. Walaupun setiap yang merupakan bagian dari Al-Qur'an tentu Al-Qur'anul Azim ya. Sama halnya jika dikatakan tentang perihal Ka'bah sebagai Baitullah. Walaupun setiap masjid dikatakan rumah ibadah itu adalah Baitullah, yaitu ibadah hanya untuk menyembah Allah. Namun ini diungkapkan sebagai pengkhususan dan pengagungan kepadanya. Jadi kaum muslimin, Majelis Taklim An-Nahl yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya disebutkannya Al-Qur'anul Azim kepada Al-Fatihah ini menunjukkan pengagungan dan pengkultusan. Meskipun setiap ayat dari Al-Qur'an itu merupakan Al-Qur'anul Azim ya. Secara umum Al-Qur'anul Azim, tapi secara khusus Al-Fatihah disebutkan Al-Qur'anul Azim karena hal ini sebagai pengkhususan dan pengagungan kepadanya. Hadis ini merupakan nas yang sangat jelas. Hadis tentang ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurah wala fil Injil. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam kitab Taurat ataupun di dalam kitab Injil seperti Ummul Quran, seperti Al-Fatihah ini adalah nas yang sangat jelas menerangkan bahwa maksud dari ayat ini merupakan surat Al-Fatihah. Jadi tidak perlu lagi berpaling setelah mengetahui hal itu kepada pendapat-pendapat yang menyelisih ayat ini, betapapun kedudukan ulama yang mengatakannya. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian terkait ya, masih terkait tentang surat ini ya. Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan hadis yang disebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dari jalan Abdul Hamid bin Ja'far dari Al-Ala, Abdurrahman bin Yakub dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Ubay bin Ka'ab secara marfu. Naam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan wa amara sallallahu alaihi wasallam al-musi salatahu ay yaqra biha fi salatihi wa qala liman lam yastati' ifdaha qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang keliru di dalam salatnya, di dalam melaksanakan salatnya untuk membaca Al-Fatihah ay yaqra biha fi salatihi, untuk membaca surat Al-Fatihah dalam solatnya. Wa qala liman lam yastati hifdhaha, dan beliau bersabda bagi yang tidak mampu menghafalnya, ucapkanlah qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang tidak mampu untuk menghafalnya, menghafal surah Al-Fatihah, untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala lil musi salatahu, dan beliau juga mengatakan kepada sahabat yang keliru di dalam melaksanakan salatnya, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra bihi wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu. Apabila engkau memiliki hafalan ya, apabila engkau memiliki hafalan Al-Qur'an, maka bacalah faqra bihi.
Wa illa apabila tidak, artinya tidak memiliki hafalan Al-Quran, maka ucapkanlah tahmid. Wa illa fahmadillah. Ucapkanlah tahmid kepada Allah, takbir dan tahlil. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini, hadis tentang musi sholatahu, ya. Hadis tentang orang yang keliru di dalam sholatnya untuk Rasulullah memerintahkan untuk membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya tersebut. Jika tidak bisa menghafalnya, maka mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Intinya bahwa ucapan ini mengandung tahmid kepada Allah, takbir, pengagungan kepada Allah dan tahlil. Hadis diriwayatkan dalam beberapa jalan periwayatan pada hadis Rifa'ah bin Rafi' dan takhrijnya disebutkan dalam awal buku ini oleh Syekh Albani. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi dari jalan Abu Dawud dan Ahmad dari jalan Muhammad bin Amr dari Ali bin Yahya bin Khalad Az-Zuraqi dari Rifa'ah, dia berkata, seseorang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid, al-hadits. Kemudian pada hadis ini Rasulullah bersabda, idastaqbalal qiblata fakabbir tsumma qra' bi ummil Qur'an tsumma qra' bima syi'ta. Apabila engkau telah menghadap ke arah kiblat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ummul Qur'an, kemudian bacalah Al-Qur'an yang engkau kehendaki. Hadis ini telah disebutkan di awal buku ini, hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala berkenaan dengan rukunnya membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat di dalam salat, Beliau mengatakan, la taf'alu illa ayyaqra ahadukum bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Jangan kalian kerjakan illa ayyaqra ahadukum bi Fatihatil kitab, kecuali jika salah seorang di antara kalian membaca Fatihatul kitab. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena sesungguhnya tidak sah salat kecuali orang yang membacanya, yaitu membaca Al-Fatihah. Hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ad-Daraqutni. Tsumma nahahum anil qira'ah kulliha fil jahriyah. Nah, di sini masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan apakah Al-Fatihah ini dibaca oleh makmum, dibaca oleh makmum, atau makmum boleh tidak membaca Al-Fatihah dikala sholat jahriyah. Maka di sini ada subjudul, mansukhnya bacaan Al-Fatihah bagi makmum pada sholat jahriyah, yaitu sholat yang dikeraskan bacaannya. Artinya sholat yang dikeraskan oleh bacaannya oleh imam, oleh imam. Taib. Kemudian Rasulullah SAW pernah membolehkan bagi makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam pada sholat jahriyah. Suatu ketika beliau melaksanakan sholat subuh, kemudian beliau membaca surat Al-Quran. Namun terasa berat baginya membaca tatkala beliau selesai dari sholatnya. Beliau bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, barangkali di antara kalian ada yang membaca di belakang imam. Qulna na'am, kami menjawab benar. Hadzan ya Rasulullah, kami menjawab benar, tapi kami membacanya dengan cepat-cepat, yaitu dengan cepat-cepat membaca Al-Fatihah, karena imam setelah membaca Al-Fatihah biasanya meneruskan dengan bacaan surat. Hadzan ya Rasulullah, kami membaca dengan cepat-cepat. Qal la taf'alu illa anta ayyaqra ahadukum bi Fatihatil kitab fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Maka Rasulullah bersabda, jangan kalian lakukan hal itu. Yaitu jangan kalian melakukan hal itu, membaca dengan cepat-cepat bacaan Al-Fatihah,
kecuali salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah, karena tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. 6. Hadzan di sini disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi, maknanya adalah bacaan yang dicepatkan. Asal kata ini adalah sesuatu yang disegerakan atau yang tergesa-gesa. 6. Hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah, ya, la taf'alu illa ayyaqra ahadukum bi Fatihil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam juz Al-Qiraah. Ya, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, At-Tahawi, Ad-Daraqutni, Al-Hakim, At-Tabrani dalam As-Shaghir, dan Al-Imam Al-Baihaqi serta Imam Ahmad dan Ibnu Hazm pada kitab Muhalla dari beberapa jalan dari Muhammad bin Ishaq, dari Makhul, dari Muhammad bin Ar-Rabi, dari Ubadah bin Somit, ya. Dia berkata, kami bermakmum di belakang Rasulullah SAW pada sholat fajar dan beliau membaca ini, ya, membaca Al-Fatihah. Sanadnya hadis ini jayyid, tidak ada celah padanya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi dalam kitab Al-Ma'alim. Ibnu Ishaq juga meriwayatkan hadis ini dengan lafaz tasrih bis sama', yaitu dengan sami'tu, ya. Pada riwayat Ahmad dan Ad-Daraqutni mengatakan hadisnya ini adalah hadis yang hasan. 6. Kemudian Syalbani mengatakan tsumma nahahum anil qiraah. Kemudian Rasulullah SAW melarang mereka untuk membaca ini, ya. Melarang mereka untuk membaca ini, kulliha fil jahriyah, yaitu melarang tatkala di salat jahriyah. Wa dzalika hinna man sarafa min salati jahrin fiha bil qiraah. Hal itu dilakukan tatkala setelah selesai melaksanakan salat jahar dengan membaca Al-Fatihah. Wa fi riwayah annaha fi salati subhi. Dan di dalam riwayat yang lainnya dikatakan bahwa hal itu dikatakan oleh Nabi SAW tatkala beliau membaca atau tatkala beliau, ya, sholat subuh. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifa. Apakah ada salah seorang di antara kalian membaca tadi bersamaku, yaitu membaca Al-Fatihah bersamaku? Faqala rajulun na'am. Maka ada seorang laki-laki yang mengatakan, iya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang membaca bersamamu, yaitu membaca Al-Fatihah bersama Rasulullah SAW. Faqala inni aqulu mali unazi, ya. Maka Rasulullah mengatakan, aku mengatakan mali unazi, untuk apa aku mencela kalian? Qala Abu Hurairah, fantahan nas anil qira'ah ma'a Rasulullah SAW. Maka dari sejak itulah manusia kemudian tidak membaca lagi dengan bacaannya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW membaca secara jahar, ya, di dalam sholatnya. Hina sami'u dzalika min Rasulullah, setelah mereka mendengar ini dari Rasulullah SAW. Faqra'u fi anfusihim, ya, wa qara'u fi anfusihim sirran fi ma la yajhar fihi al-imam. Mereka membaca Al-Fatihah ini di dalam bacaan mereka secara rahasia tatkala imam tidak menjaharkan bacaan tersebut. Artinya, ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah berkenaan dengan perkataan mali unazi. Qala Al-Khattabi maknanya adakhilun fil qiraati wa ughalibu 'alaiha. Apakah bacaan yang kalian baca itu masuk ke dalam bacaanku dan akan mengalahkan bacaanku? Waqad takunul munazah bimaknal musyarakah. Bisa jadi munazah di sini musyarakah, yaitu bersamaan. Bacaannya membersamai bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka dari sini kemudian Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk membaca bersama bacaan Rasulullah SAW dari surah Al-Fatihah. Ya. Disebutkan oleh Syalbani, wa ja'alal insat li qiraatil imam min tamamil i'timami bihi. Dan, ya, Rasulullah SAW menjadikan diam
untuk mendengarkan bacaan imam termasuk kesempurnaan mengikuti imam. Jadi diamnya seseorang, diamnya makmum untuk mendengarkan bacaan imam, hal itu termasuk kesempurnaan ya pengikutannya kepada imam. Faqal, karena Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Fa idza kabbara, maka jika imam itu bertakbir, Allahu Akbar, fakabbiru, maka kalian bertakbir pula. Wa idza qara'a fa'ansitu. Ini lafaz yang terakhir, wa idza qara'a, jika imam itu membaca maka dengarkanlah, artinya diamlah dan dengarkanlah. Di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa ketika imam membaca, baik itu membaca surat Al-Fatihah ataupun membaca surat yang lainnya, maka hendaklah makmum itu mendengarkan, ya, hendaklah mendengarkan, diam dan mendengarkan, ya, artinya tidak menyela-nyela atau menyelingi atau membersamai bacaan imam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Dawud serta Imam Muslim, Abu Awana, ya. Dan hal ini juga disebutkan oleh Syalbani rahimahullah. Naam, kama ja'alal istima' lahu mughniyan 'anil qira'ah. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mendengar itu adalah ya sudah mencukupi dari membaca. Jadi mendengarnya makmum bacaan imam itu sudah mencukupi seorang makmum itu dari membaca. Artinya tidak usah membaca lagi. Cukup bacaan imam itu mewakili juga bacaan makmum. Faqal, Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atun. Barang siapa yang solatnya itu bersama imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya. Hadis ini menunjukkan bacaan imam, yaitu bacaan imam di dalam sholat jamaah, tatkala imam itu membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, ya, ataupun membaca Al-Quran dengan cara jahar, dengan cara mengeraskan suaranya, mengeraskan suaranya. Ini menunjukkan bahwa ya kaum muslimin, para jamaah Majelis Taklim An-Nahl yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa ya seorang makmum ya tidak usah membaca surat Al-Fatihah tatkala imam sudah membacanya di salat jahriyah, yaitu di salat yang dikeraskan suaranya. Adapun berkenaan dengan ketika imam itu membaca dalam salat sirriyah, dalam salat yang tidak dijaharkan, maka ini akan ada penjelasan ya lebih lanjut dalam penjelasan wujubul qiraah fi sirriyah, yaitu kewajiban membaca Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Fatihah di dalam salat as-sirriyah. Insyaallah pembahasan ini insyaallah kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naam, kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita akan sifat salat Nabi SAW pada pembahasan tentang bacaan surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kewajiban membaca Al-Fatihah ketika salat sirriyah, yaitu salat tidak dijaharkan oleh seorang imam di dalam membaca Al-Fatihahnya. Kewajiban ini adalah kewajiban bagi imam, begitu juga kewajiban bagi para makmum, dan ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Mungkin ada pertanyaan para jamaah yang dirahmati Allah.
Naam, para jamaah. Tidak ada pertanyaan mungkin? Belum masuk pertanyaan atau tidak ada pertanyaan pada awal kami dalam majlis ini pada pagi hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, insyaallah kita akhiri saja ya pembahasan kita sifat salat Nabi SAW pada pembahasan kewajiban membaca Al-Fatihah dikala salat sirriyah. Insyaallah ini pembahasan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.